Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis kesesuaian, potensi fraud, dan pengelolaan keuangan sektor publik. Studi kasus pada laporan keuangan Kementerian Kominfo tahun anggaran 2021. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurjana Abdi Aziz SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri ada lalu ada teman-teman saya Dita, Gasela, Taufik, dan Zakwan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman saya yang akan menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Sektor publik berperan penting dalam meningkatkan sosial dan ekonomi. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, bertanggung jawab membangun infrastruktur digital. Pada tahun 2021, fokus paling utama yaitu pada peningkatan infrastruktur digital pada wilayah 3T. Karena agar tidak adanya kesenjangan sosial terhadap wilayah-wilayah kota, 3T dapat berkembang atau bersaing dengan wilayah kota. Pada tahun 2021, laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informasi fokus paling utama yaitu untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi sehingga akan meningkatkan komunikasi yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bagian analisis kesesuaian dengan kerangka konseptual PSAP. Yang pertama itu elemen yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar PSAP. Nah, yang pertama itu elemen yang sesuai terlebih dahulu. Secara keseluruhan, elemen dalam laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 sudah sesuai dengan standar PSAP mengenai laporan keuangan, yaitu ada laporan realisasi anggara atau LRA disajikan dengan PSAP nomor 2 menggunakan basis kas dan menampilkan anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja secara detail. Lalu neraca sesuai dengan PSAP nomor 1 menyajikan posisi keuangan dengan basis aktual untuk aset kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya laporan operasional atau LO memenuhi ketentuan PSAP dengan penyajian rinci pendapatan, beban, surplus atau defisit serta pos luar biasa. Dan ada laporan perubahan ekuitas atau LPE menggambarkan kenaikan ekuitas yang signifikan dari surplus operasional sesuai dengan PSAP. Nah, yang kedua yaitu elemen yang tidak sesuainya. Dalam laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021, tidak ada elemen signifikan yang secara jelas menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAP. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap PSAP, yaitu pada koreksi ekuitas. Koreksi sebesar 124 miliar tidak dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan yang mengurangi transparansi dan piutang tak tertagih. Informasi pengisian piutang tidak dijelaskan sepenuhnya menimbulkan potensi persepsi ketidakpatuhan. Selanjutnya yang kedua itu penggunaan basis akrual untuk penggunaan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis aktual untuk neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang meningkatkan keakuratan pencatatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai informasi dalam laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi dalam laporan keuangan Kominfo sebagian besar telah memenuhi kriteria relevansi,
keandalan, keterpahaman, dan dapat dibandingkan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu penjelasan lebih rinci, seperti koreksi ekuitas dan piutang tak tertagih, untuk meningkatkan keandalan dan keterbacaan laporan. Dengan penyajian yang lebih lengkap, transparansi akan semakin kuat dan memungkinkan perbandingan yang lebih baik antar periode. Selanjutnya yaitu identifikasi ketidakpatuhan terhadap PSAP dan dampaknya. Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2021 secara signifikan tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap PSAP. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut dari laporan ini. Yang pertama yaitu transparansi koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas sebesar Rp51.528.667 dalam laporan perubahan ekuitas sebaiknya dijelaskan secara rinci di catatan atas laporan keuangan atau CALK. PSAP mensyaratkan pengungkapan koreksi secara memadai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu penjelasan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih, terutama terkait pendapatan bukan pajak, seharusnya diungkapkan lebih rinci mengenai penyebab dan langkah penagihannya. Ketidakpatuhan dalam hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan negara. Selanjutnya yaitu dampak ketidakpatuhan terhadap PSAP. Dampak ketidakpatuhan terhadap PSAP dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu keterbacaan laporan keuangan. Pengungkapan yang kurang jelas terkait koreksi ekuitas atau piutang tidak tertagih menurunkan kualitas keterbacaan dan transparansi laporan. Yang kedua yaitu akuntabilitas publik. Ketidakpatuhan dalam penyajian rincian koreksi dan piutang tidak tertagih dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan, memicu penilaian negatif atau sanksi dari auditor seperti BPK, yang mungkin menilai adanya kelemahan dalam pengendalian internal dan manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu kepercayaan publik. Ketidakpatuhan dalam menyajikan rincian koreksi, ekuitas, dan piutang tak tertagih dapat merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya yaitu saran perbaikan untuk mencegah ketidakpatuhan di masa mendatang. Untuk mencegah ketidakpatuhan di masa mendatang, penting bagi laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, terutama dalam pengungkapan item-item krusial seperti koreksi ekuitas dan piutang tak tertagih. Dengan menyertakan penjelasan yang lebih rinci pada catatan atas laporan keuangan atau CALK, kita dapat meningkatkan keterbacaan serta kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, saya akan menyampaikan deteksi PRAUD. Deteksi PRAUD tidak dilaksanakan karena sudah sesuai dengan PSAP. Dalam deteksi PRAUD tidak dilaksanakan yang mencurigakan antara laporan anggaran dengan alokasi. Dalam data-data laporan keuangan sudah dideteksi oleh audit sehingga data-data yang tersedia tidak dilakukan deteksi PRAUD lagi, sehingga informasi sudah jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari evaluasi pengelolaan keuangan. Nah, yang pertama ialah identifikasi penyebabnya defisit ataupun surplus. Pada pendapatan laba operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 ini sebesar 25 triliun 514 miliar 19.561.374. Sedangkan pada jumlah kegiatan beban operasionalnya ialah sebesar 10.958 miliar 647.762.320, sehingga terdapat kegiatan surplus dari kegiatan operasional senilai 14 triliun 555 miliar 371.799.54 rupiah. Surplus dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasanya itu masing-masing sebesar 712 miliar 531.436.685 rupiah, dan entitas lainnya mengalami surplus 13 triliun 842
13 triliun 842 miliar 840 juta 362 369. Nah, yang pertama ialah penyebab surplusnya. Yang pertama, efisiensi belanja dengan target anggaran yang sekitar 24 triliun tadi, namun pada realisasinya hanya yang terpakai hanya 23 triliun. Yang dipresentasikan sekitar 96,99% yang dapat memberikan surplus 700 miliar 709 juta 730,51, dan pada pendapatan negara hibah melebihi target dari anggaran sekitar 20 yang ditargetkan itu sekitar 23 triliun. Namun pada realisasinya itu pada realisasinya itu 25 triliun yang dipresentasikan ialah 106,46%. Ini mengakibatkan surplus sekitar 1 triliun 544 miliar 557 juta 473.999. Nah, yang kedua ialah evaluasi dari pengefektivitasan pengelolaan keuangan pendapatan dan belanja negara. Nah, pada pendapatan negara, untuk realisasinya ini penerimaan negara bukan dari pajak itu sudah sangat bagus, dikarenakan sudah melebihi apa yang ditargetkan, yang 25 triliun mencapai 105,46%, dari target yang ditetapkan sekitar 23 triliun tadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang sangat efektif karena mampu melebihi estimasi yang telah ditetapkan dari anggaran yang tadi. Nah, selanjutnya ialah belanja negara. Untuk belanja negara juga, ini juga sudah sangat bagus dikarenakan sudah meminimalkan belanja negara dengan target 23 triliun yang mencapai 96,99% dari target yang ditetapkan, yaitu 24 triliunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan efektif ini mampu meminimalkan pengeluaran ataupun belanja-belanja negara lainnya. Serta saya merekomendasikan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Ini yang pertama ialah mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak. Yang kedua ialah menambah pengawasan anggaran yang lebih ketat untuk mengurangi kecurangan-kecurangan atau fraud. Nah, selanjutnya mengembangkan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Ini selanjutnya berkolaborasi dengan pihak swasta ataupun pihak lainnya yang mempunyai reputasi bagus dan mempunyai dan bisa dapat dipertanggungjawabkannya. Baik, saya cukupkan sekian. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kerja kami. Kesimpulannya yaitu artikel ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun anggaran 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo telah mematuhi sebagian besar ketentuan PSAP dengan penyajian laporan yang mencerminkan kondisi keuangan dan program-program strategis dalam pengembangan infrastruktur komunikasi di Indonesia. Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya detail dalam penjelasan koreksi ekuitas dan pengelolaan piutang tidak tertagih, yang dapat mempengaruhi transparansi dan kredibilitas laporan. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Yang pertama yaitu penyempurnaan detail informasi. Artikel sebaiknya menyertakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAP, seperti koreksi ekuitas dan pengelolaan piutang tidak tertagih. Ini akan memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kominfo. Lalu yang selanjutnya penggunaan data dan statistik yang lebih lengkap. Menyertakan data dan statistik yang lebih lengkap mengenai dampak program-program yang dijalankan seperti pengukuran konkret terhadap pengurangan kesenjangan digital dan peningkatan akses internet akan memperkuat argumen yang disampaikan dalam artikel. Lalu yang ketiga, analisis dampak ekonomi yang lebih mendalam. Artikel dapat ditingkatkan dengan menambahkan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak ekonomi dan program-program yang dilaksanakan. Termasuk bagaimana inisiatif tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Lalu yang terakhir yaitu referensi dan sumber yang lebih beragam. Menggunakan referensi dan sumber yang lebih beragam untuk mendukung argumen yang disampaikan dalam artikel. Ini akan meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, artikel dapat memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat bagi pembaca, serta meningkatkan kualitas analisis yang disajikan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.